baik, tapi anugerah-Mu lebih besar daripada semua dosa pelanggaran kami. Sebab Engkau tinggalkan surga, Engkau datang ke dunia menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib, darah-Mu tertumpah untuk memperdamaikan kami dengan Bapa, sehingga kami layak menghampiri tata kasih karunia-Mu, sujud menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya pada sore menjelang malam hari ini Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menjamah hati kami, merubah seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami dengar kebenaran firman-Mu, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Biarlah Kau taburkan firman-Mu, karena kami percaya Kau sudah membaca hati kami sehingga menjadi tanah subur, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan akan bertumbuh, bahkan berakar, bahkan berbuah dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, kita semua katakan amin. Haleluya. Salam. Ada sukacita saudara? Amin. Ya, saya percaya ada sukacita, karena sukacita itu tidak ditentukan oleh apapun yang ada di dunia ini. Tapi sukacita itu Tuhan yang berikan kepada setiap kita. Haleluya. Mari kita buka Yesaya pasal ke-9. Kita masih terus merayakan Natal di bulan-bulan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kita bacakan dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Haleluya. Kita baca sama-sama Yesaya pasal yang ke-9. Ini kan judulnya kelahiran Raja Damai. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Artinya saudaraku, Yesus itu adalah Raja Damai. Yesus adalah Raja Damai. Kenapa ya? Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya kan? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu saudaraku tidak memiliki hubungan lagi dengan Tuhan, ya kan? Manusia itu terpisah karena dosa dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang penuh dengan kasih, karena Dia sifatnya adalah kasih, ya. Dia tidak membiarkan manusia itu binasa, saudaraku. Dia tidak membiarkan manusia itu mengalami kebinasaan, tetapi Dia tinggalkan surga, Dia diutus, saudaraku. Dia adalah firman Allah yang disampaikan kepada seorang dara, ya kan? Seorang dara yang belum bersuami, yang masih suci, yang masih kudus, dan dia lahir. Itulah disebut anak. Setelah seorang anak telah lahir bagi kita. Yesus itu lahir, saudaraku. Dia adalah Raja Damai. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud, dan itu diberikannya kepada setiap kita, saudara. Amin. Ya, kita diperdamaikan dengan Bapa. Yang tadinya kita berseteru, ya kan? Karena manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga saudaraku berseteru, trouble, ya kan? Gak ada lagi hubungan. Tetapi Bapa begitu mengasihi kita. Kenapa? Karena sebelum dunia dijadikan, Dia telah memilih kita. Makanya mungkin sadar atau enggak sadar kita ya, sebelum dunia dijadikan, Bapa telah memilih kita supaya kudus dan tak bercacat dan tidak bercela, ya kan? Walaupun manusia itu manusia yang pertama, yaitu Adam, ya, membawa kita kepada dosa, dan akibat daripada dosa itu hubungan kita terputus dengan Allah. Manusia diusir dari Taman Eden. Tadinya hidupnya bahagia, hidupnya begitu luar biasa. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang sangat-sangat mulia, berbeda dari semua ciptaan yang ada di dunia ini. Manusia itu berbeda sendiri, saudaraku, ya. Dia dijadikan dari tanah liat,
setelah dibentuk manusia itu dari tanah liat, dihembuskanlah napas kehidupan itu. Roh Allah tinggal di dalam hidup manusia itu, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup, saudaraku. Makhluk yang apa ya? Makhluk yang bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, saudaraku, manusia itu begitu indah bersekutu setiap saat dengan Tuhan di Taman Eden. Tetapi begitu manusia itu melanggar perintah Tuhan, yaitu makan buah dari pengetahuan yang baik dan yang buruk itu, saudaraku, manusia itu, saudaraku, menjadi seteru, menjadi apa ya? Menjadi berpisah dari Allah. Tetapi puji Tuhan ya, Bapa kita itu dari surga tidak membiarkan manusia itu mati sia-sia, tidak membiarkan manusia itu binasa, sehingga Yesus yang seorang putra itu yang diutus, yang namanya tadi dikatakan di sini ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan dari atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Yesus itu adalah Raja damai. Damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta Daud, dikatakan ya, sampai selama-lamanya, saudaraku. Kenapa? Karena ketika manusia itu terpisah dengan Allah, tidak terhubung lagi, saudaraku, ya. Tetapi lewat kelahiran Yesus, saudaraku, Yesus yang datang ke dunia ini memperdamaikan kita kembali dengan Bapa. Oleh sebab itu, damai kita dengan Allah, saudaraku. Natal itu adalah kasih daripada Tuhan itu kepada umat manusia yang tadinya sudah terpisah, tetapi lewat kelahiran Yesus kita kembali diperdamaikan dengan Bapa di surga. Amin, saudara? Amin. Ya, itulah yang begitu indah, itulah yang membuat kita begitu berbahagia, saudaraku, di dalam kehidupan ini. Kenapa? Yang tadinya kita, saudaraku, terpisah ya, tidak ada lagi hubungan, kembali disambungkan, saudaraku, lewat Natal. Itu sebabnya sukacita Natal itu sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Sampai malaikat itu datang kepada gembala-gembala ya. Dia katakan, saudaraku, seorang anak telah lahir untuk kita, kan? Dikatakan ya, bahwa Yesus telah lahir untuk kita, saudaraku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya, saudaraku. Jadi Tuhan itu sendiri yang punya inisiatif untuk datang kembali memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, saudaraku. Kenapa? Karena manusia itu sudah terputus hubungannya dengan Bapa. Tapi lewat Natal kita kembali dihubungkan kepada Bapa. Lewat apa? Lewat kelahiran Yesus yang datang ke dunia menjadi juru selamat kepada umat manusia, sehingga ada damai, ya kan? Ada damai sejahtera, saudaraku, karena Yesus itu adalah Raja damai. Dia memperdamaikan kita, saudaraku, dengan Tuhan. Kenapa? Karena dosa kita diampuni. Coba kita lihat di dalam Roma 5. Roma 5, coba kita lihat ya. Itulah yang memperdamaikan kita dengan Bapa. Roma 5, 8-10. Ya. Haleluya, saya bacakan saja, saudara. Roma 5 ayat 8-10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan Allah oleh kematian anaknya, ya kan? Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, saudaraku. Ya, ketika kita masih berdosa aja, kita sudah diperdamaikan dengan Bapa. Terlebih ketika kita percaya, saudaraku, kita, saudaraku, diperdamaikan dengan Bapa. Oleh apa? Oleh pengorbanan Kristus. Itu sebabnya Dia diutus dari surga untuk menyelesaikan semua hutang dosa umat manusia. Kita diperdamaikan, saudaraku.
diperdamaikan. Itu sebabnya Yesus itu adalah Raja Damai. Amin saudara. Kita diperdamaikan ketika kita berseteru, ya kan? Ketika manusia itu berseteru dengan Bapa, saudaraku, dengan Tuhan, karena dosa, karena pelanggaran. Karena Adam itulah yang melakukan dosa, sehingga dosa itu turun temurun kepada kita, ya. Dosa warisan yang kita warisi dari nenek moyang kita. Makanya natur dosa itu ada di dalam hidup kita, dan kecenderungan natur dosa itu membuat manusia itu selalu, saudaraku, memberontak dengan Tuhan. Selalu memberontak dengan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Yesus diutus dari sorga dan dia mau lahir di dalam hati setiap kita. Kenapa saudaraku? Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu sudah mati secara rohani, ya kan? Walaupun masih hidup, hanya tubuhnya saja yang hidup, tapi rohnya sudah mati. Kalau rohnya sudah mati, berarti tidak bisa lagi terhubung dengan Tuhan karena sudah mati, saudaraku. Tetapi lewat kelahiran Yesus, saudaraku, di dalam hati kita, lewat kematiannya, kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga, saudaraku. Kenapa? Karena Yesus itu adalah pengantara antara manusia dan Bapa. Supaya apa? Supaya kita berdamai dengan Tuhan. Coba kalau kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ya. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang kedua. Haleluya. Ya, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Kita baca, saudaraku, sama-sama. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima sampai ayat 6. 1, 2, 3. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Karena Allah itu Esa, Esa pula dia yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Amin saudara. Pengantara berarti tadinya hubungan sudah terputus. Kalau sudah terputus berarti tidak bisa lagi berhubungan, tidak lagi bersekutu, saudaraku. Karena apa? Karena manusia itu rohnya sudah mati. Tetapi puji Tuhan, lewat kelahiran Yesus yang tinggal di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus, kita dilahirkan kembali, saudaraku, dari Roh Kudus, sehingga kita kembali bisa bersekutu dengan Bapa. Kenapa? Karena Allah itu adalah roh, ya kan? Makanya barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Supaya apa? Supaya connect, ya kan? Roh dengan roh connect. Daging dengan roh nggak bisa, saudaraku. Tetapi roh dengan roh, di situ dia bisa connect, saudara. Yesuslah yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Kenapa? Karena tadinya sudah berseteru ketika manusia memberontak, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka terpisah dari Allah. Tetapi puji Tuhan, dialah yang Raja Damai, yang memperdamaikan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Allah itu adalah sangat kudus. Dia tidak mau melihat dosa, saudaraku. Itu sebabnya dosa itu ditimpakan kepada Yesus, mewakili kita semua, saudaraku. Dosa yang seharusnya kita tanggung itu ditimpakan kepada Yesus. Karena satu orang yang berdosa, semua kita mati binasa, yaitu dosa warisan dari Adam. Tetapi satu orang, saudaraku, yang benar, ya, dia yang membenarkan kita orang-orang yang berdosa lewat apa? Lewat pengorbanannya di atas kayu salib itu. Itu sebabnya dia diutus dari surga untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena tadinya manusia itu sudah terpisah karena berseteru, karena manusia itu memberontak dengan Tuhan, sehingga kita terpisah daripada Tuhan. Tapi lewat saudaraku Yesus Kristus yang lahir ke dunia, kita kembali, saudaraku, diperdamaikan dengan Bapa. Itu sebabnya disebut Yesus itu adalah Raja Damai. Kenapa? Karena Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Amin. Percaya kepada Yesus, ya. Percaya kepada Yesus yang telah mati untuk menebus, untuk membayar lunas hutang dosa kita, ya kan? Dan dia bangkit, saudaraku, dari kematian untuk membenarkan kita. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia curahkan rohnya
untuk tinggal di dalam hati kita. Itu sebabnya dia disebut adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin, saudara. Dan Roh Kudus itulah yang lahir di dalam hati kita, dan itulah yang membuat kita kembali hidup. Yang tadinya sudah terpisah, yang tadinya hubungan sudah terputus, tapi lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu, dibayarnya lunas hutang dosa kita itu. Oleh pelanggaran satu orang, semua orang mengalami kebinasaan, yaitu Adam yang pertama. Tapi ada Adam yang kedua, yaitu Kristus yang telah lahir untuk kita, saudaraku. Dialah yang memperdamaikan kita kembali dengan Bapa. Itu sebabnya tadi saya katakan, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena Yesus sudah membayar lunas semua hutang dosa kita di atas kayu salib itu. Itu sebab dia katakan sudah selesai. Itu sebabnya dia katakan di atas kayu salib itu, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat. Amin, saudara? Ya, semua selesai di atas kayu salib itu, saudaraku. Dosa kita itu ada, tapi dosa kita itu sudah diangkat oleh Yesus di atas kayu salib itu. Dan saat itulah kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Amin, saudara? Amin. Itu sebabnya, saudaraku, Natal itu membawa kita sukacita. Yang tadinya manusia sudah terputus dengan Tuhan, tapi kembali kita dihubungkan dengan Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu ya? Karena begitu luar biasa, saudara. Bayangkan sudah begitu lama ya manusia itu, Tuhan tidak berbicara kepada orang Israel pada masa itu. Ya, ratusan tahun, saudara. Makanya kalau kita lihat Alkitab ini, ya, Alkitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru ada yang kosong kan, satu lembar kan? Itu bukan asal dibuat itu, saudara. Disitulah manusia itu, saudaraku, ya, tidak Tuhan tidak berbicara kepada orang Israel pada saat itu. Terakhir kepada Nabi Zakaria. Tetapi lewat kelahiran Yesus, ya, lewat kelahiran Yesus, malaikat itu, saudaraku, datang di Bethlehem, di Efrata, ya kan? Datang dia memberitahukan bahwa Yesus telah lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Ya kan, saudara? Ya. Dia datang, saudaraku, memberitahukan kabar sukacita, kabar baik itu. Makanya mereka bersukacita, saudara. Mereka pergi ke Bethlehem, ke kandang domba, dan melihat di situ, saudaraku, Yesus, seorang bayi yang sudah dilahirkan di dalam padung. Kenapa dia di tempat yang hina? Kenapa dia di tempat yang kotor, ya kan? Cuma di kandang domba yang terbuka, ya kan, saudara? Kenapa, saudara? Karena hanya manusia itu semua sebenarnya adalah orang yang hina. Orang yang berdosa itu adalah orang yang hina, ya kan? Orang yang tidak berarti. Tetapi dia mau lahir di dalam hidup kita. Bayangkan, saudara. Ya, hanya kandang domba yang terbuka. Artinya hanya orang yang hina yang terbuka. Karena semua gak ada tempat. Seharusnya bisa Yesus itu lahir di hotel kan? Di penginapan yang hebat kan? Bisa. Tapi kenapa dia lahir di kandang domba? Karena kita adalah tempat yang hina. Dan di dalam hati kita lah dia lahir, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita hidup. Supaya kita kembali memiliki hubungan dengan Bapa. Itu sebabnya tadi saya katakan Tuhan itu adalah Raja Damai. Amin, saudara? Raja Damai, kita diperdamaikan dengan Tuhan, saudaraku. Itu yang pertama, saudara. Ya. Sekalipun manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, sekalipun manusia itu sudah seharusnya mengalami kebinasaan karena berseteru, tetapi diutusnya seorang pengantara untuk memperdamaikan kita dengan Bapa. Lewat apa? Lewat kematiannya di atas kayu salib itu, saudaraku. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak mengalami kebinasaan, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Iya, itu sebabnya kan kalau kita lihat kan, Nikodemus itu adalah seorang pengajar Yahudi, saudara. Ya kan? Tapi pada malam-malam dia datang kepada Yesus, mengatakan, "Guru yang baik, apa yang harus aku berbuat supaya aku masuk ke dalam kerajaan Allah?" Apa dikatakan? Kalau seorang tidak dilahirkan, yang kembali, tidak akan melihat kerajaan Allah. Melihat aja, saudara. Apalagi kalau masuk, ya kan? Iya.
Nikodemus bilang, bagaimana aku bisa masuk ke dalam rahim ibu kan? Karena aku sudah tua. Yesus katakan, ya daging yang lahir dari daging, tapi roh yang lahir dari roh. Artinya saudaraku, Natal yang sesungguhnya bahwa Yesus lahir di dalam hati kita yang adalah roh. Kenapa? Karena roh kita, roh manusia itu tadinya sudah mati ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tetapi lewat kelahiran Yesus di dalam hidup kita, kita menjadi hidup. Kalau kita hidup, kita bisa melawan arus dunia ini. Kita tidak menurut dunia ini, tetapi menuruti kebenaran firman daripada Tuhan. Amin. Itulah saudaraku yang pertama. Lalu yang kedua, saudaraku ya, Tuhan memberikan damai di dalam hati kita. Luar biasa. Dia memberikan damai di dalam hati kita. Asal kita selalu percaya kepadanya. Amin, saudara? Amin. Kenapa orang tidak mengalami damai di dalam hidupnya, di dalam hatinya, saudara? Karena manusia itu sering khawatir. Khawatir di dalam hidupnya, ya kan? Ya, coba kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-6, saudara. Iya. Haleluya. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6, ya. Dan ayat yang ke-7. Coba kita baca, saudara. Hendaklah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi datangkanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, saudara? Iya. Jangan khawatir, saudara. Dalam hidupmu jangan khawatir. Amin. Amin. Karena gak ada yang bisa menambahkan sehasta aja pun dalam hidup kita, saudara, karena kita khawatir. Gak akan ada yang menambahkan. Makanya kita harus percaya, ya kan? Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita loh. Sampai dia tinggalkan surga, tinggalkan kemuliaannya. Dia mengambil rupa menjadi manusia, saudaraku. Mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan manusia, dia taat sampai mati. Di atas kayu salib, darahnya tertumpah loh, saudara. Saking kasihnya kepada Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Kenapa mesti kita khawatir? Hidup dia aja diberikan loh. Segalanya sudah diberikan kepada kita. Ya kan? Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Amin. Kelahiran dia aja ajaib loh, saudara. Gak ada kelahiran seperti itu. Kita lahir karena hubungan suami istri orang tua kita. Menikah, ya. Ya. Itu sebabnya kita lahir, saudara. Makanya kita lahir dari benih dosa, ya kan? Dosa yang kita warisi daripada Adam, ya kan, saudara? Tetapi Kristus lahir bukan dari benih dosa. Dia lahir dari benih ilahi, ya kan? Firman Allah yang disampaikan kepada seorang darah yang belum berhubungan suami istri, ya, yang masih bertunangan, yang masih suci, yang masih kudus, ya. Lalu dia sampaikan, saudaraku, kau akan mengandung dan kau akan melahirkan seorang laki-laki dan kau menyamai dia Yesus. Gak ada seperti itu. Gak ada yang seperti Yesus, saudaraku. Firman yang disampaikan, dia menjadi manusia. Lahir, saudaraku, untuk kita, ya kan? Ya, gak ada yang seperti itu. Bayangkan, saudara, betapa ajaibnya kejadiannya, ya kan? Ajaib kejadiannya. Makanya kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ya, ayat 37 ya. Coba kita lihat Lukas pasal yang pertama ayat 37 ya. Lukas pasal yang pertama ayat 37. Haleluya. Ya, saya bacakan, saudara.
Lukas pasal yang pertama ayat 37, demikianlah firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. yang mustahil. Luar biasa ya. Luar biasa itu saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya kan? Ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria berpikir dalam hatinya, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku ini masih seorang gadis, masih seorang perawan yang masih cuci, belum bersuami, belum berhubungan dengan laki-laki. Kok bisa melahirkan? Karena yang lahir itu karena orang bisa berhubungan, ya kan? Tetapi ini enggak, saudara. Ini perkataan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Firman yang disampaikan, itu sebab di dalam Yohanes pasal yang pertama pada mulai adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan kita. Firman itu adalah Allah, iya kan? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Firman yang menciptakan semuanya. Makanya percaya, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Yesus itu adalah firman. Benar nggak, saudara? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, diam di antara kita, ya kan? Ya. Dia datang kepada umat kepunyaannya, tapi umat kepunyaan tidak menerimanya. Banyak orang yang tidak menerima Yesus, saudara, lahir di dalam hidupnya. Ya. Tetapi siapa yang menerimanya diberi apa? Dikatakan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Luar biasa, saudara. Kalau kita menjadi anak, berarti kita menjadi ahli waris. Bayangkan, saudara. Makanya nggak perlu kita khawatir, saudaraku, tentang apapun juga. Iya. Kalau kita butuh sesuatu, kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena kita percaya, saudara. Itu. Ketika kita percaya, saudara, Dia tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin, saudara? Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala sesuatu mungkin bagi Dia. Ketika kita percaya, jadilah sesuai dengan iman kita. Amin, saudara? Amin. Ya. Ketika kita berdoa, kita percaya. Kenapa orang bersyukur? Karena dia menganggap apa yang dia minta itu sudah dia diterima. Makanya dia bersyukur, saudaraku. Ketika kita berdoa, kita bersyukur, kita tenang, saudara. Kita damai, ya kan? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Ya. Damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita. Makanya Yesus itu adalah Raja Damai. Pertama tadi Dia membuat kita berdamai dengan Tuhan, ya kan, saudara? Lalu hati kita juga dibuat damai, tenang, saudara. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesusahan yang sedang melanda dunia hari-hari ini, saudaraku. Tetapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kita berdoa, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil, karena segala sesuatu diciptakan oleh firman daripada Tuhan. Amin. Iya, firman itu yang mencipta, saudara. Itu yang kita percayai, karena Yesus itu adalah sang firman yang telah menjadi manusia. Amin. Dan itu ada di dalam hidup kita, karena Dia katakan Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan daripada zaman, saudara. Luar biasa. Amin. Ya, luar biasa, saudara. Di dalam Yohanes 14 juga ayat 27, coba kita buka, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 27. Haleluya. Satu, dua, tiga. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang telah kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Iya kan? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ya. Yesus itu naik ke surga, saudaraku. Dia katakan damai sejahtera Dia berikan kepada kita. Ya. Dan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu, katanya. Ya. Jadi ada damai sejahtera yang diberikan Tuhan, saudaraku, tinggal di dalam hati kita.
Dan itu hanya kita peroleh ketika Yesus ada lahir di dalam hidup kita. Amin, saudara? Betapa indahnya itu. Betapa ajaibnya itu. Coba bayangin, saudara. Paulus menulis itu kan ketika dia di dalam penjara, ya kan? Iya. Padahal dia mau dihukum mati. Tapi kok bisa damai sejahtera dia? Kok bisa dia menemukan damai sejahtera di dalam hatinya? Bayangkan, saudara, ya kan? Iya. Orang udah mau dibunuh aja, kok masih damai sejahtera? Kenapa, saudara? Karena dia tahu ketika dia pun dibunuh, dia akan masuk ke dalam kekekalan. Dia akan menerima kehidupan yang kekal. Dia akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara? Amin. Dia tidak mengalami kebinasaan. Makanya dia tidak takut. Kenapa? Itulah sebabnya kita selalu memiliki persekutuan dengan Tuhan. Karena situasi tidak bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Amin, saudara? Iya. Kan dibilang kan pedang pun gak bisa memisahkan kita. Kelaparan pun gak bisa, ya kan? Ketelanjangan pun gak bisa. Penganiayaan pun gak bisa. Kenapa? Karena gak ada yang memisahkan kita daripada kasih Kristus. Betapa mulianya kasih itu. Tidak seperti yang diberikan dunia itu. Luar biasa itu. Dan itu kita alami. Kita alami, saudaraku, ketika Yesus lahir di dalam hati kita. Sangat luar biasa, ya kan? Kelahiran Yesus itu membawa dampak yang luar biasa. Sehingga, saudaraku, damai sejahtera itu dia tinggalkan untuk kita. Damai sejahtera itu diberikan di dalam hati setiap kita, saudara. Yang penting kita percaya kepada Yesus. Karena dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Betapa hebatnya kuasa yang ditinggalkan oleh Tuhan di dalam hidup setiap kita. Ya, kita diperdamaikan dengan Bapa sekalipun kita adalah orang yang berdosa, orang yang seharusnya dihukum, orang yang seharusnya dimurkai, orang yang seharusnya, saudaraku, masuk di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Tetapi dia ambil kita, saudaraku, dari lumpur dosa. Amin? Amin. Ya, dia pindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama dengan dia. Oleh sebab itu, saudara, gak perlu kita khawatir, gak perlu kita takut. Karena dia sudah memberikan damai sejahtera tinggal di dalam hati kita. Jadi Yesus memberikan damai sejahtera yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami Natal yang sesungguhnya. Amin. Jadi bukan hanya sekedar hura-hura saja, bukan hanya sekedar pesta pora saja, bukan, saudara. Karena luar biasa ya. Jauh-jauh hari Yesus itu sebelum dilahirkan sudah diberitahukan kepada Nabi, saudaraku, kepada Nabi Yesaya. Ini di perjanjian lama ini, Yesaya pasal yang ke-9 ini. Jauh sebelum lahir. Bukan 100 tahun aja, bukan. Bayangkan, saudara. Dia sudah diberitahukan kepada para nabi, ya kan? Luar biasa. Dan penggenapannya ketika Yesus lahir, saudaraku, dia beritahukan kepada orang Majus, ya kan? Lewat apa? Lewat bintang, ya kan? Yang berjalan, ya kan? Menuju ke Bethlehem, ya kan? Dia ikuti bintang itu, kan? Ya. Kepada orang-orang ahli perbintangan dia tunjukkan, diberitahukan, saudara. Lalu kepada para gembala diberitahukan, ya kan, saudara? Iya. Dan penggenapannya digenapi, Yesus lahir, saudaraku, untuk kita. Dia adalah Raja Damai. Itulah yang kita rayakan setiap bulan Desember, saudaraku, setiap tahunnya. Amin. Ya, betapa indahnya kabar baik, kabar sukacita yang sangat-sangat luar biasa itu nyata di dalam hidup setiap kita. Itu yang kedua tadi. Lalu yang ketiga, kita berdamai juga dengan sesama, ya kan? Berdamai kita dengan sesama, saudara. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5. Ayat 23 sampai 24 kita baca sama-sama. Coba. Haleluya. Haleluya. Ayat
23, 24 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau terikat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin, saudara. Iya. Kalau orang yang mengalami kelahiran Yesus di dalam hidupnya, dia pasti, saudaraku, berusaha damai dengan semua orang. Firman Tuhan berkata, berusahalah untuk berdamai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusaha, saudara. Iya, itulah anak Tuhan. Itulah anak Tuhan. Makanya dibilang kalau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kiri. Nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Berlawanan dengan ajaran dunia. Berlawanan dengan ajaran dunia. Kalau ajaran dunia, kalau ditampar pipi kiri, tonjok, ya kan? Iya, saudara. Tapi Yesus nggak begitu, ya kan? Iya, dia mengatakan, kalau ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Berusaha berdamai dengan semua orang, ya kan? Kalau berusaha itu nggak tinggal diam. Nggak gampang itu untuk berdamai dengan orang loh. Suami istri aja kadang-kadang susah untuk berdamai. Banyak suami istri yang berantakan loh, saudara. Ya, saya pernah lihat orang ya. Apalagi orang kaya, orang Batak ini, tukang judi, saudara. Bisa nggak pulang 3 hari 3 malam, saudara. Saya ingat dulu ada teman saya berangkat Pasar Ibu. Jadi mau Natal, dia sudah kumpulin duit ini lama, saudara. Tetangga opung itu dulu, tetangga opung Nenggolan. Di sebelah kiri itu tambal bannya dulu opung. Berangkat Pasar Ibu. Bukan Marbun, ada Pasar Ibu dulu dekat itu juga. Kalau masih Marbun, Stekap itu kan. Nah, Islam itu ada marga Pasar Ibu, saudara. Rupanya berapa hari lagi belum pulang, pergi dia main judi, bawa ini semua uang itu, uang yang biaya pulang itu, saudara. Lalu kalah dia main judi habis. Datang istrinya, saudara, menemui kan, mencari, namanya juga istri, ya nggak pulang-pulang, ya kan? Kalau kami bilang itu polisi Toba itu, kalau orang Batak itu istri polisi Toba itu. Datang dari suaminya, saudaraku ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Langsung digampar istrinya itu, saudaraku. Bikin malu aja kau katanya. Merendahkan diri saya aja kau katanya. Ya, waktu itu kan. Saya percaya sampai mati pun takkan lupa. Walaupun kelihatan sama-sama ketawa gini. Sepertinya mesra. Padahal sebenarnya dalam hati seperti hati dalam sekam, ya kan? Iya kan? Iya. Cuma kasar kalau kita lihat, kalau kita katakan kalau ketemu anjing. Pernah lihat anjing ketemu anjing? Iya. Ketawa dia. Tapi mau saling apa itu? Mau saling apa itu? Mau saling gigit itu kan? Iya. Kelihatan seperti ketawa, tapi mau saling gigit. Saling gigit. Banyak orang yang seperti itu. Saya temui banyak dalam pelepasan sering. Iya. Dulu kami waktu pelepasan itu banyak ibu-ibu saudara. Iya. Saya nggak sebut entah suku mana itu, ya kan? Tapi itu rahasia saya aja. Waktu muda, kacamatanya itu masih bening. Masih lihat istrinya cantik, luar biasa, sama-sama menderita, sama-sama sehati sepikir. Tapi setelah kaya, sudah mulai tua, udah beda kacamata. Istrinya itu sudah udah beda, sehingga terjadilah perselingkuhan, iya kan? Iya, ketika didoakan, nangis di saudara, air mata. Ketika kita bilang, kau harus, mungkin hatimu kecewa, kau harus mengampuni. Sebutkan siapa yang menyakiti hatimu. Apa yang dibilang? Suami saya! Langsung tangannya itu. Luar biasa, saudara. Berarti suaminya aja pun tak bisa diampuni. Paham ya? Iya, gak gampang. Tapi lewat kelahiran Yesus di dalam hati kita, kita mampu.
Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang mampu untuk mencabut semua akar kepahitan, akar kebencian, akar kecewa dari dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan bilang, saudaraku, kalau ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Artinya saudaraku, itu memang gak gampang. Tapi bukan kuat dan gagah kita, tapi Roh Kudus yang sudah lahir di dalam hidup kita. Itulah yang memampukan kita untuk hidup berdamai dengan orang lain. Amin, saudara? Amin. Sangat luar biasa itu. Iya. Makanya ciri-ciri orang yang menerima Yesus, ya kan, memiliki damai di dalam hati dan berdamai dengan orang lain. Karena orang yang membawa damai disebut apa, saudaraku? Anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Artinya, saudaraku, kalau Yesus lahir di dalam hidup kita, kita mampu untuk mengasihi orang lain. Kita mampu untuk berdamai dengan orang lain. Amin, saudara? Amin. Iya. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal lagi yang diberikan kepada kita. Iya kan, saudara? Maka luar biasa, kelahiran Yesus membawa dampak yang luar biasa di dalam hidup kita, sehingga kita bisa berdamai dengan Tuhan. Sekalipun seharusnya kita adalah orang yang berdosa, orang yang seharusnya dihukum, orang yang seharusnya kita di neraka, tetapi saudaraku, lewat pengorbanan Kristus, saudaraku, kita kembali dibeli dengan harga yang sangat mahal, bukan dengan uang, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Itulah yang memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Kita berdamai dengan sesama kita, saudara. Ya kan? Berdamai dengan hati kita. Gak perlu khawatir, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kejadiannya pun ajaib, dan Dia adalah firman yang ajaib, yang sanggup mengubahkan segala sesuatu. Amin, saudara. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, orang yang mengalami damai di Natal, dia akan mengalami damai sejahtera, dan dia akan berusaha berdamai dengan semua orang. Karena saya percaya kelahiran Yesus di dalam hati kita memampukan kita untuk bisa melepaskan semua kebencian, pengampunan kepada orang lain. Itulah, saudaraku, dampak daripada kelahiran Yesus. Kenapa? Karena Dia adalah Raja Damai. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami kagum, sungguh kami bersyukur kepadamu, karena Kau Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan yang tinggalkan surga, tinggalkan kemuliaan-Mu, Kau datang ke dunia, bahkan rela mati di kayu salib, darah-Mu tertumpah, supaya Engkau memperdamaikan kami dengan Bapa. Sehingga kami tadinya yang berseteru, yang tadinya terpisah, kembali dihubungkan lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Dan kami bersyukur juga Tuhan, damai sejahtera yang Kau berikan tinggal di dalam hati kami, bukan seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Terima kasih Bapa. Dan juga ketika Engkau lahir dalam hati kami mampu Tuhan untuk berdamai dengan semua orang. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Terima kasih, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, mampukan kami merenungkan dan melakukannya, supaya firman itu benar-benar digenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, kita sama katakan. Amin.